Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Ini video santai aja teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya gua kan udah nge-review ini ya, tablet yang ada di gua teman-teman. Ini Xiaomi Pad 7 yang udah gua pakai seminggu lebih. Dan kemarin posisinya gue lagi sama keluarga di rumah. Dan gue ngeliat kayaknya adik gue yang cewek dan adik gue yang cowok butuh tablet deh. Adik gue yang cowok tuh buat dipakai buat nonton gitu ya, dan adik gue yang cewek buat kebutuhan sekolah secara dia SMA kelas 2 kelas 3 mungkin perlu gitu ya. Nah tadinya gue tuh pengen beliin si Pad 7 lagi, cuman gue mikir-mikir kayak seperlu itu nggak ya, apa gue coba gambling di Redmi Pad 2 kali ya, dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Ending-endingnya gua gas gambling si Redmi Pad 2 ya, dengan RAM 4GB dan internal 128 ya. Kenapa gua endingnya tetap ngegas? Setelah gua review, setelah gua cek, kayaknya kebutuhan yang akan dipakai buat adik gua itu nggak akan seberat itu deh. Jadi pakai Redmi Pad 2 itu dengan RAM 4GB harusnya sudah cukup teman-teman ya. Akhirnya posisi gue di Bogor teman-teman, dan gue searching gue menemukan toko ya, tentunya di Bogor juga ya. Gue beli di Agres Bogor, posisinya di Jambu ya. Gue beli dapat voucher jadi 1,8, diantar pakai ojek instan, jadi cepet. Ya wes, gue gas. Dan seperti biasa teman-teman ya, kalau misalkan kita beli online jangan lupa untuk nge-video unboxingin si produknya, dari mulai barangnya dateng, terus juga kita ngebuka pakai cutter, kita ngeliatin kalau ini labelnya bener gak yang kita pesan dari toko ini, terus untuk kita barangnya bener gak, terus kita buka segelnya masih utuh gak. Pokoknya di semuanya dicek satu persatu sampai isiannya. Untuk isian dari si Redmi Pad 2 ini cukup simpel teman-teman ya. Ada tabletnya, kita masih dapat adaptor sama kabelnya, terus dapat SIM ejector teman-teman ya, lalu dapat kartu-kartu sambutan. Untuk bentukan fisik dari si tabletnya jujur gue masih suka ya, dia masih gede gitu ya, bezel samping-samping rada gede, gue nggak masalah teman-teman ya. Ada 4 speaker di situ, ada Type C, ada audio jack juga. Nah kan di situ ada SIM ejector ya teman-teman ya. Gue kira dia tuh bisa pakai kartu, ternyata pas dibuka tuh tulisannya atau posisi untuk si tray-nya itu, kalau gue lihat itu tuh cuma bisa buat micro SD. Gue nggak tahu ya bisa pakai SIM atau enggak ya, gue asumsinya ya bisa nambah micro SD lah, itu udah cukup. Terus di sini memang untuk adaptornya dia dapatnya 15 watt, dan ini udah gue cek and recheck juga ya. Selain RAM-nya dia 4, untuk ngecas mungkin dia rada lama teman-teman. Step selanjutnya yang gue lakukan adalah ngecek ya, ini chargernya berfungsi atau enggak. Habis itu gue melakukan update teman-teman untuk si Redmi Pad 2-nya. Dia kan software itu Xiaomi HyperOS ya, dan itu harus diupdate. Karena gue dapat infonya kalau tidak update kita nggak bisa melakukan split screen atau kegiatan yang ada di layar kiri dan di layar kanan. Dan tentu aja teman-teman ya, setelah diupdate ya bisa kita melakukan aktivitas yang split screen, itu separuh di layar sebelah kiri, separuh di sebelah kanannya ya. Itu masih aman aja sih guys, gue nggak ada ngerasa nge-lag apapun. Dan memang di sini kalau gue boleh ngasih tips teman-teman ya, gue lebih saran kalian kalau pakai Redmi Pad 2 itu jangan lupa kayak cleaning aja habis pakai, close aplikasinya. Jadi ketika kalian pakai ya buka satu aplikasi aja, atau paling 2 atau maksimal 3 lah, biar tidak nge-lag, karena ya RAM-nya 4GB gitu, lu mau ngarep apa. Selanjutnya dari mulai buka aplikasi teman-teman ya. Untuk buka aplikasi sebenarnya kalau kalian tidak nyari-nyari ya kayak aduh lama nggak ya, ya itu biasa aja teman-teman. Cuman karena udah tersugesti kayak oh ini RAM-nya 4, jadi pas kita buka kayak aplikasi YouTube dia nongolnya ada loading dulu gitu. Terus juga nanti masuk ke YouTube-nya, pas kita ganti mode dari landscape ke potretnya juga teman-teman bisa lihat ya. Intinya buat gue sih selama kitanya nggak terlalu mikirin itu nggak masalah sih, fine aja teman-teman. Nah kan itu gue buka YouTube tuh teman-teman ya, gue pertama biasanya ngecek dulu kayak tampilan layarnya. Di mata gue sih cakep aja teman-teman ya, gue nggak ngerasa ada keluhannya, enak-enak banget di mata gue. Dan di situ gue ngeplay video 4K teman-teman. Untuk koneksi sebenarnya di rumah gue aman banget, dan untuk video di YouTube gue play di 1080p itu lancar. Tapi pada saat gue
set di 4K ya, dia bisa tapi endut-endutan gitu. Dan kayaknya gue kalau pakai si Redmi Pad 2 nggak akan ngeset video di 4K, di 1080p juga cukup deh. 2K tuh masih endut-endutan atau enggak ya, intinya 1080p lancar lah teman-teman ya. Oh ya, gue juga ngejajal Netflix ya, tentu aja dia bisa ya kalau misalkan dipakai buat nonton, hasil layarnya ya bagus-bagus aja teman-teman, gak ada keluhan gue. Balik lagi misalkan di YouTube 1080p atau Netflix dia bisa ngeplay lancar, buat gue itu udah cukup, karena emang objektif yang akan dipakai adik gue nanti nggak akan jauh dari kayak nonton Netflix atau nonton kayak F1 gitu teman-teman ya. Itu buat dia udah rasa cukup, dan gue pun ngelihatnya kayak ya udah bagus-bagus aja teman-teman. Lalu untuk speakernya teman-teman ya, untuk hasil audionya, karena speakernya ada 4, ya enak guys, gue kagak bohong. Enak nih teman-teman, bisa denger sendiri hasil suaranya. Kita play NCS aja. Nah guys, kalian bisa nilai sendiri lah ya hasil suaranya. Kalau buat telinga gue sih itu fine banget. Oke, selanjutnya kamera teman-teman. Untuk kamera, menurut gue sih ini cukup guys ya. Kamera belakangnya dia masih jernih, kamera depan juga dia masih jernih. Cuman memang kunci dari layar-layar kayak foto atau video kayak gini ya pencahayaan teman-teman. Kayak misalkan gue di sini ya, misalkan lampu gue matiin ya udah, ini cahaya segini. Tapi kalau misalkan pencahayaannya cukup, hasil video akan jadi lebih baik ya. Itu untuk foto dan video. Jadi di Redmi Pad 2 gue nggak ngerasa ada masalah sih untuk kamera, baik kamera depan atau kamera belakang ya. Gue juga nggak terlalu tahu itu spesifikasinya berapa megapiksel, gue nggak terlalu peduli teman-teman, selama dia bisa ya itu udah cukup teman-teman. Selanjutnya testing game guys ya. Di sini tentu aja tabletnya akan dipakai main game juga ya, kayak asa tanggung aja ya, selain dipakai buat tugas atau nonton, masa nggak dipakai main game gitu ya. Adik gue dan sepupu gue juga mencoba mainin game di sini. Sepupu gue kemarin main Roblox di situ, dijajal sama dia beberapa jam dan masih fine aja, baterai juga nggak ada masalah teman-teman ya. Cuman memang ngecasnya nggak secepat itu. Jadi kayak misalkan dari 15% atau 10% ke 100% itu butuh berapa jam ya kalau pakai charger yang bawaan itu, beberapa 2 jam atau 3 jam ya, lumayan lah ya. Tapi antisipasinya ya paling setelah 50% biasanya gue akan cas ya, gue akan bilang mereka untuk cas gitu biar nunggu casnya nggak kelamaan. Tapi sisanya overall itu aman-aman aja. Baterainya juga itu lama kok untuk pemakaiannya. Dan game lainnya itu adik gue yang cewek kemarin ngejajal Mobile Legends dan tidak ada keluhan teman-teman. Itu di setting mentok ya, kan ada settingan ultra ya, itu di settingan ultra semuanya, itu tidak ada keluhan dan fine aja teman-teman. Jadi untuk kebutuhan yang akan dipakai oleh adik-adik gua yang cowok dan yang cewek, dan mungkin terkadang sepupu gua juga yang masih baru SMP itu mau coba make tabletnya, ya itu fine aja gitu. Sama sekali tidak ada keluhan ya. Dengan RAM 4 internal 128, sumpah itu masih lebih dari cukup teman-teman. Nggak afdol kalau gue nggak bandingin sama si Redmi Pad 7 punya gue ya. Kalau secara spesifikasi jelas jauh ya, sejauh itu teman-teman ya. Tapi gue ngebandingin dari ukuran dulu deh. Untuk ukurannya ini beda-beda tipis teman-teman ya. Dan bezelnya juga memang lebih tipis yang Xiaomi Pad 7. Tapi untuk si Redmi Pad 2 ini bezelnya walaupun kelihatan gede juga nggak masalah. Dan ukuran juga masih enak, dia 11 inci deh kalau nggak salah ya. Itu masih enak banget untuk dipegang ya. Terus untuk aksesoris yang ada di Xiaomi Pad 7, gua kan punya keyboard sama focus pen ya teman-teman ya. Ini si focus pen ini sama si keyboard yang ini ya. Kalau keyboard jelas gak bisa karena dia connect-nya pakai sistem yang begini ya, pakai pin bukan yang Bluetooth. Oke. Jadi keyboard udah jelas gak bisa teman-teman. Jadi kalau mau pakai keyboard harus beli keyboard Bluetooth terpisah. Sebenarnya dari Redmi-nya juga atau dari Xiaomi-nya setahu gue tuh ada ya khusus untuk Redmi Pad 2, baik keyboard maupun si stylusnya ya. Cuman gue nggak beli karena kayaknya adik gue belum cukup butuh juga. Kalaupun dia butuh, di rumah orang tua gue tuh atau di tempat adik gue tuh dia punya keyboard Bluetooth juga, jadi masih fine. Dan untuk pen, tadinya gue jajal guys pakai ini si Xiaomi Focus Pen ke Redmi Pad 2. Bisa connect gak? Bisa, tapi nggak bisa dipakai. Gue nggak ngerti apakah guanya nggak nemu settingannya atau gimana. Endingnya ya udah nggak pakai yang ini. Endingnya gue membeli stylus terpisah yang harganya 40.000
Mereknya apa ya? Akone kalau nggak salah. Dan bisa. Gue rada gede juga. Anjir, ini 800.000 sama yang itu 40.000 bisa buat coba stylus gitu doang. Tapi ya udahlah teman-teman ya, setidaknya bisa. Kedepannya mungkin kalaupun misalkan gue mau beli keyboard, ya udah banyak juga sih di marketplace ya yang pakai Bluetooth untuk keyboard tablet kayak gini. Tinggal jajal beli aja ya. Oke, jadi overall kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk review singkat si Redmi Pad 2 ini. Dengan kemarin kita beli Xiaomi Pad 7 untuk kebutuhan gue ya ini juga udah lebih dari cukup. Lalu penasaran gue dengan si Redmi Pad 2 dengan dana 1,8 untuk adik gue, ya ini agak gak imbang juga ya, gue beli yang berapa juta tapi buat adik gue kasih yang 2 juta. Gak apa-apa lah, starter pack awal ya, karena gue juga masih penasaran nanti kalau misalkan ada rezeki lagi kita beliin mereka yang lebih tinggi tabletnya ya. Jadi si Redmi Pad 2 ini dipakai sama adik gue, dan gue pun mencoba jajal sendiri ya beberapa hari di sana. Sama sekali tidak ada keluhan, overall masih enak banget ya, cuman memang kita harus rada legowo dari mulai buka aplikasi harus sabar ya, terus juga kalau mau dari aplikasi ini ke aplikasi lain yang sebelumnya di close dulu gitu ya. Jadi misalkan dari buka Roblox mau buka YouTube, Robloxnya close dulu baru buka YouTube, begitupun sebaliknya, misalkan mau main Mobile Legends terus mau main Roblox, Mobile Legends tutup dulu baru buka Roblox. Jadi kurang lebih seperti itu, harus rada legowo ya. Selama kalian bisa kayak gitu aman sih guys ya, dipakai nonton gak ada keluhan, main game gak ada keluhan, suara bagus, layar bagus, kamera bagus juga, overall udah bagus ya. Oke, segitu aja dari gue teman-teman. Kalau kalian mau lebih ambil yang Pad 7, kalau kalian lihat terbatas harus sabar ya. Thank you semua, semoga bermanfaat. Link pembeliannya gue drop di deskripsi.